bisa selamat tanpa harus tahu siapa Tuhan Allah itu. Ya, seseorang itu bisa selamat tanpa harus tahu siapa Tuhan Allah. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Tapi ini berlaku bagi orang yang benar-benar tidak tahu. Kalau pura-pura tidak tahu ya nggak bisa ya. Sekarang saya mau nanya, apakah di seluruh lingkunganmu ya sudah pernah dengar nggak Yesus? Sudah pernah dengar nggak? Oh, kalau orang Kristen itu Yesus, ya pernah dengar nggak? Kalau bilang enggak Pak, kita nggak pernah dengar, kayaknya Anda bohong deh. Di era media sosial yang begitu masif saat ini, pasti Anda sudah tahu. Oh, kalau orang Kristen itu pasti Yesus, pasti begitu ya. Seperti itu. Orang Kristen itu pasti hubungannya ya sama gereja, sama Yesus gitu. Nah, kalau ada orang yang benar-benar tidak tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, bisa selamat nggak? Bisa. Perhatikan baik-baik Roma 1 ayat 19 dan 20. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Allah ya, sudah dinyatakan oleh Allah melalui karyanya dan kekuatan abadinya dan keilahiannya, sehingga kamu tidak bisa berdalih, nggak bisa ngeles lagi. Anda yang tidak tahu siapa itu Allah, namanya siapa Anda tidak tahu, Anda bisa melihat dari karyanya ya, dari karyanya dan dari kekuatannya dan keilahiannya ya. Oke, mari kita lihat. Tidak berdalih. Kalau Anda sedang mencari tentang kebenaran Allah, Anda lihat ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada pohon, ada binatang, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang beranak, ada petir, itu semua. Lalu ada apa? Ada siang, ada malam. Itu semua pasti ada penciptanya. Nah, pasti begitu ya. Kalau kamu berpikir tidak ada ya itu sudah parah ya. Kalau kalian berpikir bahwa ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hujan, ada matahari, ada orang mati, ada orang lahir lagi, ada binatang, ada ini, Anda berpikir tidak ada yang menciptakan, itu sudah parah. Anda tidak bisa berdalih. Ya betul Pak, berarti ada yang ngatur, ada yang mencipta. Satu poin itu dulu, tidak berdalih. Ya, oke. Lalu yang kedua apa? Harus meyakini kekuatan yang abadi. Kekuatan yang abadi itu artinya dari kapanpun ya, dari dulu zaman nenek moyang, dari dulu ya, pasti ada yang mengatur seperti ini, alam ini gitu ya. Dari karya Allah ini ya, nggak berubah, nggak dulu itu siapa lalu ganti, di zaman modern ganti lagi, enggak. Sang pengatur, sang pencipta itu kekuatannya yang abadi Pak ya, dari zaman dulu sampai sekarang sampai selamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda harus mengakui keilahian. Keilahian itu harus roh. Jadi ketika Anda lihat karya Allah, alam semesta, lalu Anda berkesimpulan, ini sang pengaturnya matahari nih, salah. Karena matahari bukan roh. Ini pengaturnya pohon, sungai, atau gunung, salah. Atau batu. Jadi saya mau nyembah batu, karena saya anggap batu ini yang mengatur alam semesta ini. Salah. Keilahian itu harus roh. Yang keempat, Anda tidak tahu namanya pun tidak apa-apa. Anda cukup berkata bahwa kami percaya kepada roh ya, harus roh. Roh yang mengatur jagat raya ini, yang menciptakan segala sesuatu yang sekarang aku lihat ini ya.
Saya tidak tahu siapa namamu. Aku percaya kepadamu yang mengatur semua ini harus roh, ingat ya. Nggak boleh zat, nggak boleh pribadi, harus roh karena keilahian. Maka Anda selamat. Tetap selamat. Ya, walaupun Anda tidak tahu, gitu. Siapa sih sebenarnya Tuhan Allah itu, gitu. Keanehan terjadi oleh kelompok Tritunggal. Ya, kelompok Tritunggal ngarang. Dia nggak tahu siapa Allah, lalu dia menciptakan Allah lain, yaitu Bapa. Bukan roh, bukan. Bapa itu pribadi. Satu apa jamak-jamak, wah berarti ngarangnya sudah ngarang bebas luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seseorang ya bisa selamat walaupun Anda tidak mengenal siapa Tuhan Allah. Tapi syaratnya itu tadi ya, tidak berdalih, kemudian mengakui kekuatannya yang abadi, artinya dari alfa sampai ke omega, lalu keilahian, harus roh, namanya ilahi itu harus roh. Kemudian walaupun Anda tidak tahu, bisa saja. Yesus berkata, "Akulah Allah, kamu semua anak-anakku." Yesus pastikan, Dia jamin surga. Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan Dia. Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya. Bertahta Dia di surga, memerintah penuh kuasa. Segala bumi surga menyembah Dia, Yesus Tuhan Allah. Jadi very clear, seseorang bisa masuk surga walaupun tidak tahu siapa itu Tuhan Allah. Tapi kalau kalian pengen tahu, saya mau kasih tahu, Tuhan Allah itu namanya Yesus. Kalau kamu pengen tahu, ya, that's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.